warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Universitas Siber Asia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Putri Fikada. Di sini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur digital marketing. Saya berasal dari kelas Digital Marketing MJ307. Di sini saya mengangkat tema pengaruh media sosial terhadap pemasaran digital. Baik, yang pertama kita masuk ke latar belakang. Kehadiran media sosial tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai platform yang mempengaruhi pola pikir, sikap, dan keputusan pembelian konsumen. Media sosial sebagai salah satu alat pemasaran paling efektif di era digital sekarang. Siapa sih yang di era sekarang tidak bermain media sosial? Bahkan mayoritas dari yang dewasa, yang anak-anak, bahkan yang sudah tua, mayoritas memiliki media sosial. Oleh karena itu, media sosial merupakan salah satu alat pemasaran paling efektif di era digital sekarang. Lalu kita masuk ke tujuan. Tujuan media sosial dalam pemasaran digital yang pertama yaitu memperluas jangkauan audiens. Yang kedua, menjangkau pelanggan secara langsung dengan membangun ruang interaksi. Yang ketiga, konten yang menarik untuk memancing audiens. Yang keempat, mengarahkan traffic ke situs atau platform lain. Selanjutnya, meningkatkan penjualan dan konversi. Lalu, memahami kebutuhan pelanggan melalui monitoring percakapan dan tren. Lalu yang terakhir yaitu mengoptimalkan biaya pemasaran. Lanjut, kita masuk ke peran media sosial terhadap pemasaran digital. Yang pertama yaitu pengaruh konten visual terhadap minat beli. Yang kedua, peran influencer dalam merekomendasikan produk. Lalu yang ketiga, interaksi komunikasi yang meningkatkan kepercayaan. Lalu yang keempat, FOMO dan tren viral. Kita akan membahas satu persatu peran media sosial. Yang pertama yaitu pengaruh konten visual terhadap minat beli. Konten visual yang menarik seperti foto produk yang berkualitas dan video pendek dapat memengaruhi minat beli. Konten visual tersebut ditampilkan di berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook yang dapat lebih mudah untuk suatu brand menampilkan produk secara kreatif. Konten visual yang menarik membantu konsumen membayangkan penggunaan produk, menjadi gambaran terhadap kualitas produk. Sehingga dengan adanya konten visual menjadi strategi dalam pemasaran untuk meningkatkan minat beli konsumen. Yang kedua yaitu peran influencer dalam merekomendasikan produk. Influencer memiliki peran besar dalam mempengaruhi publik. Adapun peran influencer dalam pemasaran digital yaitu yang pertama, memperkenalkan merek kepada konsumen. Konsumen cenderung mempercayai rekomendasi influencer yang mereka ikuti karena dianggap sebagai teman digital. Influencer juga sering menciptakan konten kreatif dengan suatu produk dengan gaya audiens mereka, sehingga akan menarik audiens untuk membeli produk tersebut. Lalu, influencer juga membangun komunikasi yang baik dengan berbentuk diskusi interaktif yang biasanya melalui live dan melakukan giveaway sehingga menarik para audiens. Siapa sih yang di sini tidak tertarik apabila ada seseorang influencer atau public figure atau seseorang yang digemari kita memasarkan suatu produk, mereview, menjelaskan secara detail, dan memakai produk tersebut. Itulah cara influencer untuk menarik para audiens untuk membeli apa yang mereka pasarkan. Lalu, interaksi komunikasi yang meningkatkan kepercayaan. Dengan adanya media sosial, memudahkan penjual berkomunikasi langsung dengan calon pembeli dengan melalui fitur komentar, DM, live streaming, messenger, dan yang lainnya. Dengan membangun komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli dapat meningkatkan kepercayaan bagi pembeli karena respon pemilik brand dan dapat bertanya langsung tentang produknya
Semakin mudah konsumen berinteraksi dengan brand, semakin meningkatnya rasa keyakinan calon pembeli untuk membeli produk. Lalu, FOMO dan tren viral. Platform seperti Facebook dan Instagram menggunakan algoritma untuk menampilkan iklan sesuai minat pengguna. Iklan yang relevan lebih mudah menarik perhatian dan memengaruhi keputusan pembelian. Media sosial juga sering menciptakan tren yang membuat konsumen mereka tidak ingin ketinggalan. Produk yang viral bisa meningkatkan penjualan karena muncul di berbagai platform media sosial yang menjadikan munculnya rasa penasaran dan lalu mendorong untuk membelinya. Apalagi di era sekarang, anak-anak muda, bahkan orang tua pun itu sudah masuk ke FOMO. Semua orang apabila ada suatu tren yang viral, mereka berbondong-bondong untuk membelinya. Itulah salah satu strategi dari media sosial, yaitu menciptakan tren viral. Lalu, kita masuk ke kesimpulan dari penjelasan sebelumnya, mulai dari peran media sosial, dari konten visual, peran influencer, adanya komunikasi interaktif antara penjual dan pembeli, lalu ada yang terakhir ada tren viral dan FOMO. Kita dapat menyimpulkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi alat promosi, tetapi juga sarana untuk membangun hubungan kepercayaan dan ikatan dengan konsumen, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan penjualan dan konversi dalam strategi pemasaran digital. Media sosial berfungsi sebagai jembatan interaksi yang memungkinkan hubungan langsung secara personal antara pemilik suatu brand dengan konsumen. Media sosial juga bertindak sebagai penguat sosial melalui mekanisme influencer dan tren viral. Keberhasilan pemasaran digital di era kini sangat bergantung pada kemampuan brand untuk memanfaatkan media sosial secara menyeluruh, tidak hanya sebagai media penyaluran informasi, tetapi lebih sebagai mitra dalam menjalin hubungan bersama konsumen. Demikian yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.